Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Kita berpikir dulu. Nah, kalian perhatikan itu gambar apa? Saya tidak akan meminta kalian untuk berpikir itu minuman apa, itu apa enggak. Tapi yang mau saya inginkan kalian memikirkan ini. Jika kalian mau minum minuman itu, tentunya kan tutupnya harus dibuka. Lah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kalian membuka tutup botol tersebut agar lebih mudah? Bagaimana caranya? Silahkan difikirkan. Untuk membuka tutup botol tersebut, maka kita menggunakan alat yang namanya adalah pesawat sederhana. Alat ini bisa memudahkan kerja kita. Ada 4 pesawat sederhana. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit, kemudian yang kedua adalah katrol, yang ketiga roda gigi, dan yang keempat adalah bidang miring. Pesawat sederhana yang pertama itu adalah tuas atau pengungkit. Tuas adalah pesawat sederhana yang bentuknya berupa batang kecil, kaku, yang dapat berputar terhadap suatu titik tumpu. Kalian perhatikan gambar tuas berikut. Ini adalah batang kecil yang memiliki titik tumpu, itu adalah T. Kemudian di ujungnya ini ada titik B yang namanya adalah titik beban. Titik beban itu titik di mana benda itu diletakkan. Sedangkan ujung yang sebelahnya itu adalah titik A atau titik kuasa, titik di mana benda ini diberi gaya. Antara titik tumpu dengan titik kuasa ini kita sebut dengan lengan kuasa, dan antara titik tumpu dengan titik beban ini kita sebut dengan lengan beban. Persamaan yang berlaku pada tuas itu adalah F kali LK sama dengan W kali LP. F ini adalah gaya kuasa, LK ini adalah lengan kuasa, W ini adalah beban, LB ini adalah lengan beban. Karena tuas ini merupakan pesawat sederhana, maka tuas juga memiliki keuntungan. Keuntungan mekanis kita hitung dengan menggunakan rumus W dibagi dengan F. W ini beban, F ini gaya. Atau untuk tuas itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus KM sama dengan LK dibagi LB. LK itu lengan kuasa, LB adalah lengan beban. Mari kita latihan mengerjakan soal. Soalnya, sebuah tuas memiliki lengan kuasa sepanjang 3 meter dan lengan beban sepanjang 1 meter. Berapakah gaya yang diberikan pada titik gaya agar mampu mengangkat beban seberat 60 Newton? Dan berapakah keuntungan mekanisnya? Jawabannya seperti biasa, tulislah yang diketahui di soal. Yang diketahui tadi apa? Ada lengan kuasa 3 meter, lengan beban 1 meter, kemudian berat 60 Newton. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah gaya kuasa F, dan keuntungan mekanis kita tulis KM. Tulis persamaan tuas F kali LK sama dengan W kali LB. F ditulis F, lengan kuasanya 3 meter, W 60 Newton, dan LB-nya 1 meter. Sehingga F itu sama dengan 60 Newton dibagi 3, yaitu sama dengan 20 Newton. Nah, keuntungan mekanisnya kita cari dengan rumus mana? Boleh pakai rumus W per F, atau kalau tuas juga boleh menggunakan rumus LK per LB, maka hasilnya sama. Akan sama. Kalian gunakan rumus yang ini maupun yang LK per LB, hasilnya sama. Tuas itu memiliki 3 jenis. Ada tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Tuas jenis pertama itu contohnya adalah permainan jungkat-jungkit.
Kenapa permainan jungkat-jungkit ini kok merupakan tuas jenis pertama? Karena pada permainan jungkat-jungkit ini memiliki ciri tuas jenis pertama. Apa cirinya? Titik tumpunya berada di tengah. Titik tumpu ada di tengah. Nah, ini. Dan pada tuas jenis kedua itu memiliki ciri titik bebannya yang di tengah. Titik beban berada di tengah. Contohnya apa? Contohnya adalah gerobak pasir roda 1. Roda ini merupakan titik tumpunya, sedangkan tempatnya pasir ini adalah titik beban. Nah, ini pegangan ini yang kita buat dorong ini adalah titik kuasa. Selanjutnya adalah tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga itu memiliki ciri titik kuasa berada di tengah. Contohnya itu adalah lengan bawah manusia. Pada lengan bawah manusia ini terdapat siku. Siku ini adalah titik tumpu. Sedangkan jari yang memegang gelas ini adalah titik beban. Dan titik kuasanya mana? Tengah ini adalah titik kuasanya. Setelah kalian bisa membedakan ciri tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga, sekarang kita tes pemahamannya. Nah, di sini ada 4 benda. Ada penjepit kertas, gunting, alat pancing, kemudian pemotong kertas. Termasuk tuas jenis keberapakah ini? Nah, silakan kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang katrol. Katrol itu merupakan pesawat sederhana yang berbentuk roda seperti ini, yang sekelilingnya diberi tali yang digunakan untuk menaikkan beban yang berat. Itu adalah katrol. Katrol itu ada 3, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda atau sistem katrol atau yang biasa disebut dengan takal. Nah, kalian perhatikan gambar ini. Ini ada 2 gambar yang termasuk katrol. Tiang bendera ini di bagian ujungnya ini juga terdapat katrol agar mudah menaikkan bendera ke atas. Ini sumur tradisional zaman dulu ini juga menggunakan katrol. Kalau mau menimba air biar ringan itu digunakan katrol seperti ini. Yang akan kita bahas itu adalah katrol tetap. Kenapa kok disebut dengan katrol tetap? Karena katrol ini jika talinya ditarik, katrolnya tetap tidak bergerak, hanya berputar pada porosnya saja. Pada katrol tetap itu tidak akan memperbesar gaya, tetapi dia hanya mengubah arah gaya sehingga searah dengan arah gaya berat. Gaya yang diperlukan untuk menaikkan beban itu sama dengan beratnya. Contoh, misalkan beban ini memiliki berat 490 Newton, maka berapakah gaya kuasanya? Gaya kuasanya juga sama, 490 Newton. Nah, karena gaya dan bebannya sama, maka katrol tetap itu memiliki keuntungan mekanis sama dengan 1. Itu adalah katrol bebas atau katrol bergerak. Disebut katrol bergerak karena saat tali ini kita tarik, katrolnya ikut bergerak bersama benda. Katrol bergerak itu fungsinya selain untuk mengubah arah gaya, juga untuk memperbesar gaya. Gaya kuasa yang digunakan untuk mengangkat beban itu setengahnya dari berat. Misal, bebannya 100 Newton, maka berapa gaya kuasanya? Setengahnya 100 Newton, berapa? 50 Newton. Karena gaya kuasanya setengah dari beban, maka keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Adalah sistem katrol atau takal. Takal itu berfungsi untuk memperbesar gaya.
jika kita mau menghitung gaya kuasanya, maka kita harus mengetahui dulu keuntungan mekanis. Keuntungan mekanisnya itu kita hitung dari jumlah tali yang menanggung beban. Ingat, jumlah tali yang menanggung beban, bukan jumlah katrol. Nah, jumlah tali yang menanggung beban itu yang mana ini? Ya, ini 1, 2, 3, 4. Ini jumlah tali yang menanggung beban, tapi yang tali yang dikenai gaya itu tidak kita hitung. Nah, setelah diketahui berapa jumlah talinya, maka berapa beratnya benda dibagi dengan jumlah tali itu, maka itu adalah gaya kuasanya. Nah, silahkan kalian perhatikan gambar ini. Gambar ini katrol apa? Termasuk katrol apa? Ya, benar. Ini adalah termasuk katrol bergerak. Kalau katrol bergerak, berarti berapa keuntungan mekanisnya? Keuntungan mekanisnya adalah 2. Berapa gaya kuasanya? Gaya kuasa pada katrol bergerak itu adalah separuh atau setengah dari beban. Kalau bebannya 200 Newton, berarti gaya kuasanya berapa? Betul, 100 Newton. Sekarang gambar yang kedua, termasuk katrol apa? Gambar yang kedua ini termasuk katrol tetap. Ingat, katrol tetap itu keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Karena keuntungan mekanisnya 1, maka gaya kuasanya sama dengan beban. Kalau bebannya 100 Newton, berarti gaya kuasanya juga 100 Newton. Sekarang, gambar yang ketiga, ini adalah takal. Keuntungan mekanisnya kita hitung dari jumlah talinya. Ada berapa jumlah tali yang menanggung beban? Ada 1, 2, 3. Ada 3. Berarti berapa gaya kuasanya? 60 dibagi 3 sama dengan 20 Newton. Adalah bidang miring. Bidang miring itu merupakan pesawat sederhana yang berupa permukaan miring yang memiliki penampang berbentuk segitiga. Pada bidang miring itu memiliki persamaan F kali S sama dengan W kali H. F itu adalah ini, F itu adalah gaya kuasa. S itu adalah panjang lintasannya bidang miring, itu adalah S. W ini adalah beban, berat bendanya. Sedangkan H itu adalah tinggi bidang miring. Keuntungan mekanis dari bidang miring itu adalah Km sama dengan W per F, sama. Atau bisa pakai rumus S dibagi H. S itu panjang lintasan, H itu tinggi. Ini adalah contoh-contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Selain contoh-contoh ini, contoh yang lain ada anak tangga, ada jalan di pegunungan, itu adalah contoh-contoh bidang miring. Latihan soal, biar tambah pintar. Nah, kalian perhatikan, di sini ada kotak yang ditarik dengan gaya 400 Newton, dinaikkan dengan menggunakan papan bidang miring sepanjang 6 meter. Tinggi bak truk ini ke permukaan tanah itu adalah 1,5 meter. Berapakah keuntungan mekanisnya? Itu yang ditanya. Mekanis itu bisa kalian cari dengan rumus W per F. Kalau W per F berarti kalian harus tahu W-nya dulu. Pakai rumus apa? Pakai persamaan bidang miring. F kali S sama dengan W kali H. 400 Newton kali 6 meter sama dengan W dikali hanya 1,5 meter. Berarti W ketemu 1600 Newton. Maka kita masukkan di sini W per F 1600 dibagi 400 sama dengan 4 kali. Atau bisa langsung tanpa lewat ini, langsung Km sama dengan S per H. S-nya 6 meter, hanya 1,5 meter. Hasilnya pun sama 4 kali. Sederhana yang terakhir itu adalah roda gigi atau bahasa kalian adalah gear. Di sepeda kalian ada tuh seperti ini ya. Ini roda gigi. Apa sebenarnya fungsi dari roda gigi? Roda gigi itu fungsinya dapat merubah besar gaya, besar kecepatan putar, dan arah putaran. Roda gigi itu ada 2. Ya, ada bermacam-macam ya, bukan ada 2, ada bermacam-macam. Besar, agak kecil-kecil, sampai yang kecil. Nah,
Fungsinya apa toh? Roda gigi yang besar itu fungsinya memberikan gaya lebih besar, tetapi kecepatan putarnya lebih lambat. Sedangkan kalau kalian beralih ke roda gigi yang lebih kecil, roda gigi kecil itu fungsinya akan memberikan gaya lebih kecil, tetapi kecepatan putarnya lebih cepat. Nah, sehingga kalian mau merubah rantai sepeda kalian itu ke gear yang besar atau yang kecil itu kan sesuai kondisi atau sesuai kebutuhan kalian, mau lebih cepat atau lebih lambat kalian bersepeda, mau yang gayanya besar atau gayanya lebih kecil. Dari hari ini tentang pesawat sederhana, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.